Pemirsa, awal pekan ini Menteri ESDM Sudirman Said melapor ke Mahkamah Kehormatan DPR perihal Ketua DPR yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden terkait kasus Freeport. Mata Najwa secara eksklusif mendapatkan konfirmasi dari sang Menteri seputar hal tersebut. Sejak cuplikan wawancara eksklusif itu kami tayangkan 2 hari lalu lewat berbagai program di Metro TV, berbagai reaksi bermunculan. Dan untuk membahas perkembangan dari dugaan pencatutan nama Presiden yang dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto sudah hadir di meja Mata Najwa. Saya perkenalkan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR Junimat Gingsang. Selamat malam Bang Junimat. Hadir juga anggota Komisi 3 dari fraksi Demokrat Ruhut Sitompul. Selamat malam Bang Ruhut. Malam. Dan peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lusius Karus. Selamat malam Bang Lusius. Masih menyisakan 1 kursi kosong karena Wakil Ketua DPR Fadlizon masih dalam perjalanan, sudah mengatakan, sudah mengkonfirmasi kehadiran di Mata Najwa, namun masih dalam perjalanan. Kita akan menunggu kehadiran Fadlizon untuk duduk di kursi di meja Mata Najwa. Bapak-bapak, sebelum kita mulai, saya ingin kita sama-sama mendengarkan secara lengkap yang kerap kali ditayangkan 2 hari ini, baru cuplikan 2 menit dari wawancara eksklusif. Saya ingin ajak Anda untuk menyimak wawancara eksklusif dengan Menteri Sudirman Said berikut ini. Anda melaporkan ke MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, soal yang ramai dibicarakan oleh publik selama sepekan terakhir ini. Saya ingin tahu motif Anda sesungguhnya melaporkan itu apa, Pak Menteri? Sebetulnya nggak ada motif yang berlebihan, karena itu kan isu yang sudah lama sebetulnya saya keluarkan, bahwa dalam proses-proses yang melibatkan resources besar itu selalu ada orang yang mencoba mengambil manfaat secara tidak proper gitu. Ya. Itu sudah saya kemukakan dari bahkan dari September kali ya. Ya, cuman perbincangan kita terakhir bulan September Anda pun sudah mengatakan belakangan hal yang sama. Ada orang yang bereaksi berlebihan, kemudian menimbulkan isu publik begitu luas. Kemudian sejumlah pengamat tokoh mengatakan sebaiknya dibuka saja gitu. Jadi saya sebenarnya mengikuti anjuran mereka gitu, supaya selesai. Dan saya kira jalan terbaik membuka adalah ikuti aturan main. Aturan mainnya mengatakan karena itu menyangkut anggota DPR, kita datang ke MKD. Apakah Presiden tahu dan menyetujui langkah Anda untuk melaporkan ke MKD? Setiap pekerjaan profesional itu ada namanya profesional judgment dari pelakunya gitu. Dan saya punya judgment juga gitu. Ada hal-hal yang harus saya laporkan pada Presiden, ada yang kita kerjakan di lapangan. Yang mesti dilaporkan adalah hal-hal yang bisa punya implikasi luas gitu. Dan menurut saya, karena ini ada aspek politik, maka saya berkonsultasi kemarin sebelum beliau berangkat. Beliau mengatakan kalau memang itu jalan yang terbaik, ya silakan saja gitu. Begitupun saya sempat bertemu Pak Wapres, menyampaikan ini juga, dan Wapres mengatakan, saya kira itu jalan yang lebih tepat daripada jadi kontroversi publik. Jadi harusnya mulai dari sekarang, ya sudah, prosesnya sudah di antara teman-teman DPR, ya silahkan menyelesaikannya gitu. Sementara ini kan urusan begitu banyak, jadi saya bisa fokus ke urusan lain gitu. Jadi spesifik Presiden dan Wapres tahu orang yang Anda laporkan ke MKD? Sudah saya sebutkan 3 bulan yang lalu, identitas ini gitu. Sudah saya sampaikan pada beliau. Mas Irman, saya ingat ketika bulan September kita berbincang di Mata Najwa, Anda pun juga sudah menyebutkan dan memberi sinyal bahwa politisi yang bermain, yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden yang tadi Anda laporkan ke MKD adalah orang yang punya pengaruh penting, tokoh penting di DPR dan sedang ramai dibicarakan publik. Jadi saya ingin tanya, apakah ini salah seorang pimpinan DPR? Saya ingin konsisten dengan mengatakan identitas sudah saya sampaikan kepada MKD dan biarkan MKD nanti bekerja. Tapi saya kira kita mensyukuri era keterbukaan, era sosial media, era di mana informasi begitu cepat gitu, dan sering saya kemukakan di berbagai forum, durasi tindakan kejahatan itu makin hari makin pendek. Jadi hanya masalah waktu akan terbuka. Dan saya kira juga hanya masalah waktu nanti akan beredar gitu. Dan karena tadi tiba-tiba ada yang motret, tiba-tiba ada yang kirim WA segala macam dengan segala lampiran. Jadi saya menyadari ini proses akan seperti itu, dan
Mari kita lakukan sebagai pembelajaran publik bahwa tindakan yang tidak proper itu selalu akan ada waktu untuk terbuka gitu. Begitu terbuka memang reaksinya jadi seperti yang kita lihat kan. Karena itu saya mau tunjukkan yang sudah memang beredar, Mas Dirman. Tadi yang dikatakan karena di era sosial media, di era keterbukaan, sudah beredar di era keterbukaan seperti dan kemudian kan memang sudah Anda laporkan resmi ke DPR, lembaga publik. Karenanya kemudian beredar. Saya ingin konfirmasi apakah ini laporan yang tadi Anda kirim? Oh ya, ada kopi surat kementerian, ada paraf saya karena ini ada salah tanggal lahir saya paraf gitu. Kemudian saya kira ya ini laporan yang saya kirim. Laporan yang saya sampaikan kepada laporan yang disampaikan pada MKD. Kalau begitu saya akan menyampaikan, akan membacakan karena ini memang sudah Anda akui bahwa Anda sampaikan ke DPR laporan tindakan tidak terpuji Saudara Setia Novanto yang melaporkan Sudirman Said pada hari ini Senin tanggal 16 November. Saya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut yang berkaitan dengan tindakan tidak terpuji Saudara Setia Novanto. Jadi itu laporan Anda spesifik itu ke MKD? Ya, isi laporan saya kepada MKD. Baik, Mas Dirman, saya ingin tahu persisnya yang Anda ketahui tentang perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh Setia Novanto yang Anda laporkan siang ini. Lepas dari siapapun yang melakukan itu ya, seorang tokoh publik yang kebetulan ada di legislatif, kemudian mengajak pengusaha yang tidak ada urusan dengan yang sedang diurus itu, memanggil pimpinan perusahaan yang sedang bernegosiasi dengan negara Republik Indonesia gitu. Kemudian di situ memberi gambaran bahwa akan dicari solusi dalam waktu yang bersamaan, bercerita mengenai perlunya memberikan saham perusahaan yang sedang dinegosiasi itu kepada Presiden dan Wapres itu. Kemudian pada saat yang bersamaan juga dibicarakan mengenai punya harapan meminta saham dari satu proyek listrik. Itu banyak sekali hal yang dilanggar gitu. Ini saya tidak pakai hukum karena saya bukan lulus, saya pakai kepatutan gitu. Pertama, yang bernegosiasi dengan pihak yang sedang bernegosiasi dengan Republik adalah eksekutif, tidak boleh legislatif dong. Yang kedua, saya tahu karakter dan tata nilai presiden dan wakil presiden gitu. Sangat tidak mungkin beliau itu masuk dalam wilayah-wilayah yang membahayakan negara seperti itu gitu. Yang ketiga, mengapa mesti bawa pengusaha gitu? Urusannya apa gitu? Jadi ada banyak aspek yang menurut saya sudah melampaui batas-batas kepatutan, dan karena itu ketika publik menghendaki dibuka saja, maka pekerjaan saya adalah nulis laporan dan saya sampaikan itu. Dan saya kira itu langkah bertanggung jawab. Dan tadi dalam zaman keterbukaan, akhirnya publik akan melihat kok mana yang betul-betul bekerja untuk kepentingan publik, mana yang untuk hal-hal yang sifatnya personal kayak tadi gitu. Ini sesungguhnya pertemuan yang ketiga. Itulah yang membuat saya akhirnya menyimpulkan, oke, kalau begini caranya, maka memang kebetulan juga ada ekspektasi publik begitu besar gitu, nggak bisa dibiarkan nih. Saya melihat ini adalah satu kerikil dari proses yang sedang saya tata gitu. Dan kalau kerikil ini tidak diselesaikan gitu, maka proses penataan akan sulit terus karena diganggu oleh orang yang punya agenda-agenda pribadi gitu. Gitu. Dan tadi ini pertemuan ketiga betul. Mengapa saya mendapat informasi ini? Karena dua hal. Satu, sejak November 2014 saya berkata kepada timnya Freeport, saya mengatakan, saya tahu Anda punya hubungan-hubungan baik dengan sejumlah tokoh, tetapi jangan gunakan hubungan baik itu untuk menekan keputusan, karena itu nggak akan terjadi. Saya akan mengambil keputusan dengan independen, dengan data yang saya miliki dan dengan interaksi langsung dengan Anda. Yang kedua, pimpinan Freeport mengatakan pada pertemuan pertama dan kedua itu semakin mengarah pada permintaan sesuatu. Karena itu kemudian dia mengamalkan itu dengan mencatat dengan baik apa-apa yang didengar, dan karena itu saya dapat cukup detail gitu. Nah, di sini kemudian kan muncul satu reaksi gitu yang menurut saya mari kita belajar gitu aja yang relevan dengan pengaduan ini, karena dalam aturan di pasal 119 itu disebutkan bahwa tugas
Majelis Kehormatan Dewan adalah menjaga dan mempertahankan kehormatan, keluhuran dan martabat dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi setiap hal yang berisiko mengganggu kehormatan, martabat dan juga kehormatan, maka itu menurut saya menjadi hal yang perlu disampaikan. Dalam frame itu saya datang kepada MKD untuk menyampaikan laporan tadi. Berupa pointers atau berupa detail rekaman perbincangan yang terjadi selama pertemuan itu? Ada beberapa kata-kata yang sifatnya kutipan gitu ya. Dan saya kira dengan itu maka MKD akan punya informasi awal. Dan apabila nanti saya diperlukan untuk hadir lagi, saya akan hadir. Saya sudah bicara juga dengan pimpinan Freeport, kalau diperlukan mereka hadir memberikan keterangan juga bersedia. Karena menurut saya ini sekali lagi adalah proses pembelajaran publik, dan ketika kita dalam public position, ketika kita dalam otoritas publik, ya emang tindakannya mesti dijaga lah gitu. Dan yang Anda baca, yang Anda dengar, yang terjadi dalam pertemuan itu memang sudah Anda terkejut dengan hal itu. Anda terkejut ada pejabat publik di negeri ini punya yang pengaruhnya sedemikian besar mewakili rakyat melakukan hal seperti itu. Itu kejutan buat Anda, Pak Menteri? Sebetulnya kan ada signal juga dari kiri kanan gitu ya, dan tergantung juga orangnya siapa sih gitu. Ada orangnya siapa? Ya ada orang yang begitu diberitakan, orang mengatakan ya pantas lah kalau dia gitu ya. Tetapi ada orang yang betul-betul tidak punya reputasi begitu diberitakan nggak jadi kaget gitu. Jadi Anda yang mana nih Pak? Ya saya kaget dan tidak kaget lah gitu. Antara kaget dan tidak. Anda sudah pernah mendengar bahwa ini sesuatu yang memang kerap kali dilakukan? Saya tidak tahu. Tapi saya punya keyakinan atau punya pengalaman juga bahwa dalam setiap urusan-urusan besar itu selalu ada pihak yang mencoba gitu. Misalnya dalam urusan ketika kita memutuskan mahakam gitu, itu banyak sekali yang berusaha untuk nyelip di tengah gitu ya. Tapi, orang yang sama? Enggak, saya nggak nyebut orangnya. Tapi praktek seperti ini kan sebetulnya memang menjadi, ini gini lah. Saya pernah bicara mengenai informasi asimetri, ketidakmerataan informasi antara yang dimiliki publik sebagai orang yang butuh energi sama elit yang paham. Ini gapnya besar sekali. Yang tahu masalah energi itu hanya sedikit orang gitu, termasuk segala macam proses keputusannya. Kemudian yang butuh sebetulnya begitu luas. Nah, dalam keadaan gap seperti ini tuh dua kemungkinan. Kalau public etiknya tinggi, maka yang punya pengetahuan ini kemudian melakukan edukasi gitu. Dibagilah informasinya. Ketika public etik rendah, yang punya informasi itu kemudian menggunakannya sebagai sarana manipulasi gitu. Dan saya kira mengapa kepala SKK Migas masuk penjara, mengapa beberapa pejabat di ASN masuk penjara, mengapa Komisi 7 masuk penjara, karena informasi asimetris ini digunakan, dimanipulasi. Ya. Dan kalau ini tidak dicegah, bisa jadi perkara loh. Jadi saya sebetulnya orang ini mesti terima kasih pada saya, mencegah dia untuk masuk dalam perbuatan yang bisa membawanya ke penjara gitu. Sebagian orang mengatakan ini sudah jadi perkara Pak Menteri, dan seharusnya yang dilaporkan bukan hanya ke MKD tapi ke aparat penegak hukum. Saya tidak punya kemampuan menjudge apakah itu perkara hukum, tentu nanti ahli hukum ya. Tapi bahwa itu pelanggaran kepatutan, saya punya keyakinan itu gitu. Tapi bukankah sudah ada sudah ada permintaan saham, sudah ada permintaan proyek, dan sudah ada kata-kata saham itu akan diberikan ke presiden dan wakil presiden? Itu diskusi antara dua orang ya, satu politisi, satu pengusaha gitu. Dan kemudian pimpinan Freeport juga ada di situ. Ada di situ dan mendengarkan. Mendengar itu. Jadi saya tidak tahu siapa yang akan kena delik itu, tapi saya tidak punya ekspertis untuk menyampaikan pendapat ini pelanggaran hukum atau tidak. Jadi, pengusaha ini siapa, Pak Menteri? Di laporan itu sudah disebut juga. Apakah yang namanya kerap kali disebut juga ketika Petral dibubarkan, ketika audit Petral dilakukan, audit forensik yang baru selesai, apakah ini orang yang sama? Saya tidak tahu apakah orang yang sama, tapi nama itu sudah saya sebutkan dan saya sudah menyampaikannya kepada Majelis Kehormatan. Nama yang tidak asing di kalangan dunia migas? Nama kan banyak yang sama gitu. Sudirman juga banyak nama yang sama gitu. Tapi ini pemain lama di dunia migas? Nggak tahu saya. Karena bisa bertemu langsung dengan pimpinan Freeport dan dibawa oleh pejabat publik, ketua DPR. Sebetulnya
pengusaha berusaha untuk dekat dengan orang yang berpengaruh itu biasa. Tapi bahwa ada seorang yang punya pengaruh politik mengajak pengusaha yang bukan urusannya, kemudian membicarakan hal yang juga bukan urusannya, itu yang tidak biasa gitu. Tidak biasa. Jadi persisnya berapa nilai saham yang diminta oleh oknum? Kalau dalam keterangan yang saya sebutkan itu, dalam lampiran itu, jadi dilukiskan bahwa kita akan mintakan 11% untuk presiden gitu. Kemudian nanti Pak JK juga diberi 9% gitu. Seperti itu. Kemudian yang bicara mengenai listrik minta 49%. 49%. 51% Freeport yang investasi, kemudian nanti Freeport membeli listrik yang dihasilkan itu. Itu secara kasar hitung-hitungannya Pak Menteri buat yang supaya memberikan bayangan lah nilai proyeknya itu jadi berapa sih? Hitung-hitungan 11%. Proyek itu kan masih awal sekali dan belum tahu berapa nilainya gitu. Tapi kebayang aja kan itu proyek kemungkinan 500 megawatt gitu ya. Kalau bicara 1 megawatt $1,5 juta ya berapa nilainya bisa dihitung lah gitu. Fantastis itu. Ya itulah makanya ada pepatah mengatakan obat terbaik adalah sinar matahari. Jadi segala macam penyakit tuh kalau disembunyikan di bawah, kita dorong aja ke arena publik, disinari matahari, dan itu biarkan menjadi pembelajaran publik lah. Pak Menteri, tapi apa yang real Anda harapkan akan dilakukan oleh MKD setelah Anda melaporkan? Anda sebagai warga negara datang melaporkan ada pejabat negara yang Anda duga melakukan tindakan tidak terpuji, Anda melapor ke mahkamah, lembaga resmi. Apa yang Anda harapkan lembaga resmi ini lakukan terhadap sang pejabat yang melakukan tindakan tak terpuji ini? Iya. Setiap tindakan perbaikan tuh orientasinya dua menurut saya. Satu, looking forward, supaya yang beginian tidak terjadi lagi itu. Yang kedua, ke belakang. Ke belakang itu artinya yang salah ditindak gitu. Sangat minimal saya mengharapkan bahwa yang ini jadi pembelajaran gitu. Intervensi kayak gini itu nggak baik. Bukan saja merepotkan sektor, tapi juga memalukan negara gitu. Sekarang kita bayangkan perusahaan multinasional diminta-minta begitu, itu apa kata dunia gitu. Itu kan sebetulnya membuat reputasi kita sebagai bangsa kan buruk sekali gitu. Apalagi dilakukan oleh orang yang punya kedudukan begitu tinggi gitu. Nah, yang ke belakang, kalau memang itu dianggap sebagai tindakan yang salah, ya harus ada sanksi gitu. Tapi tentu saja saya akan menghormati keputusan apapun. Kalau nanti mereka menyimpulkan itu bukan kesalahan, kembali kenapa dibawa ke ranah publik supaya publik menilai gitu. Jadi ini proses bernegara yang sangat baik menurut saya. Ya. Itu tadi wawancara eksklusif Mata Najwa dengan Menteri Energi Sudirman Said, dan saya akan perkenalkan sudah bergabung juga di meja Mata Najwa Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon. Selamat malam Bang Fadli, terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Setelah tadi mendengarkan, saya ingin minta komentar, tapi kita harus break dulu. Setelah ini saya akan tanya apa komentar, karena di meja ini sudah bervariasi. Yang sebelah kanan seringkali komentarnya membela Ketua DPR, yang sebelah kiri Bang Ruhut seringkali mintanya Setia Novanto mundur. Jadi akan menarik. Apa komentar mereka setelah pariwara? Kita kembali. Kenapa Bapak gitu Pak? Tanggapan? Ya, yang pertama tentu saya melihat di media bahwa saya membawa atau mencatut nama presiden, tapi yang jelas bahwa presiden dan wakil presiden adalah simbol negara yang harus kita hormati, yang juga harus kita lindungi. Apalagi presiden dan wakil presiden ini khusus yang berkait dengan Freeport ini sangat perhatian, khususnya yang berkaitan dengan masalah bagi hasil, yang dengan CSR, yang khusus kepentingan untuk rakyat dan juga khususnya buat rakyat Papua. Jadi menurut pendapat saya, kita juga tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan dan beliau-beliau, karena tentu saya harus berhati-hati dan harus menyampaikan secara jelas apa yang telah disampaikan kepada Presiden kepada saya.
Ya, itu dia kutipan pernyataan dari Ketua DPR Setia Novanto. Mata Najwa sudah berkali-kali mencoba dan mengundang secara resmi Ketua DPR Setia Novanto untuk hadir dalam Mata Najwa malam hari ini. Namun sampai tayang malam ini, sampai kita live malam ini, belum memberikan jawaban atas undangan. Saya ingin ke MKD, Bang Junimart, setelah laporan tindakan tidak terpuji Setia Novanto yang dilaporkan oleh Sudirman Said, apa yang sudah dilakukan Anda dan teman-teman di MKD? Ya, terima kasih Naswa. Yang pertama saya sampaikan bahwa saya harus menggarisbawahi dan membuat dalam tanda petik perbuatan dan atau tindakan tidak terpuji. Ya, karena ini kan harus dikaji dulu, harus kita uji dulu sedemikian rupa, maka nanti akan bisa dibuktikan apakah memang tidak terpuji atau memang justru terpuji. Kan begitu ya? Menurut Anda ada kemungkinan yang dilakukan itu terpuji? Bisa saja, bisa saja. Oleh karena itu kami di MKD tentu harus objektif menyikapi laporan dari Pak Sudirman Said ini, ya, secara profesional. Dan memang pada tanggal 16 hari Senin kemarin kita sudah menerima langsung ya kedatangan dari Pak Sudirman Said ya. Dan sebagai menteri, ya, bukan sebagai pribadi loh, ya, sebagai menteri, dan beliau melaporkan ya telah terjadi pencatutan ya dalam tanda petik ya oleh seorang anggota DPR. Ya, anggota DPR, dan pencatutan itu disebutkan bahwa dia meminta saham sebanyak 20%, 11% untuk Presiden Jokowi dan 9% untuk Wakil Presiden Yusuf Kala. Ya, Bang dan Junimart, ini itu untuk kita perpanjangan proyek di Freeport. Ya. Pertanyaannya kemudian apa yang sudah Anda lakukan sejauh ini? Karena itu kan sesuatu yang sudah terjadi sejak hari Senin dan kita dengarkan lagi tadi. Nah, kita menerima laporan dan Pak Sudirman Said sebagai menteri memberikan satu saja bukti pada waktu itu, yaitu transkrip percakapan pada tanggal 8 Juni 2015. Lalu saya bertanya kepada beliau, tolong kami diberikan original dari sumber pembicaraan tersebut. Lalu beliau berjanji akan memberikan, dan baru tadi jam 5.20 melalui staf ahli beliau, yaitu Pak Said Didu ya, dan Kepala Biro Hukum Pak Gufron menyerahkan kepada saya dan kepada salah satu pimpinan di MKD, dan kami langsung menyikapi ya pemberian dari bukti yang konkret tersebut, dan besok direncanakan tenaga ahli akan melakukan verifikasi terhadap bukti ini, ya, verifikasi, dan kita juga akan membuat transkrip ya dari bukti rekaman ini. Bang Junimart, kita sudah tangkap. Jadi follow up-nya adalah sudah menerima bukti rekaman sore tadi dan besok akan dilakukan verifikasi lanjutan. Baik, terima kasih Bang Junimart. Saya ingin ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, tadi Bang Junimart bilang belum pasti terpuji atau tidak terpuji. Menurut Anda ada kemungkinan yang dilakukan ini terpuji? Untung yang ngomong sahabat saya Junimart Girsang. Kalau bukan Junimart yang ngomong, jangan-jangan MKD sudah masuk angin. Kenapa Bang Ruhut? Kenapa curiga masuk angin? Jawab dulu, terpuji atau tidak terpuji yang dilakukan Setia Novanto? Karena itu, kalau aku, karena Junimart anak Medan sama dengan aku, apa yang dilakukan oleh Setia Novanto, Ketua DPR, komandan saya, aku yang bilang komandan, Natswa. Ya? Memang komandan ketua? Komandan. Karena itu, kalau di kampungnya Pak Junimart ini, si Setia Novanto ini, Sidikalang lah, sakitnya tak seberapa. Tapi malunya ini, malu aku sebagai anggota DPR. Apalagi aku angkat topi dengan Sudirman Said. Apa? Ini tugasnya eksekutif. Ingat kita semua DPR yang ada di Republik ini, hanya 3 fungsi kita. Legislasi, budgeting, pengawasan. Tadi yang diceritakan Pak Sudirman itu memalukan sebagai komandan Ketua DPR RI. Memalukan. Baik. Saya ingin ke Bang Fadli. Bang Fadli, karena kalau suaranya kencang, tapi kalau saya baca, saya dengar pernyataan-pernyataan Anda, yang paling setia membela Setia Novanto itu Fadlizon loh. Saya bukan membela Pak Setia Novanto. Saya membela aturan main dan mendudukkan persoalan yang ada, ya. Karena banyak orang melihat ini hanya di ujungnya saja, di hilir, tidak melihat secara keseluruhan. Pertama, kalau kita melihat
awal mula persoalan ini adalah persoalan perpanjangan kontrak. Oleh karena itu, pihak PT Freeport berusaha meminta tolong dan bertemu dengan DPR. Kenapa harus ada DPR? Karena memang diperlukan persetujuan DPR di dalam perpanjangan kontrak karya. DPR Komisi 7. Ya, resmi DPR bisa kan? dari Anda mana-mana bilang DPR saja. ini Setia Novanto atau DPR nih? DPR itu ada permintaan kepada ketua DPR untuk ketemu dan ditemui. Biasa itu. Kita berhak untuk bertemu dengan siapa saja yang mau bertemu kok. Jadi menurut Anda pertemuan ketua DPR kemarin dengan Freeport membawa pengusaha itu hal yang biasa? Jadi perlu digarisbawahi karena di dalam surat saudara Sudirman Said itu mengatakan dipanggil. Apa urusannya dipanggil? Ya, itu dia meminta waktu untuk bertemu dengan ketua DPR. Kemudian disediakan waktu. Bertemu di yang hotel. anehnya adalah bertemu di hotel. Bertemu yang pertama kali itu adalah di kantor DPR. Kemudian yang kedua dan ketiga di hotel. Yang anehnya adalah kenapa kemudian pertemuan berikutnya itu ada direkam. Maksudnya apa? Ini yang nanti harus diverifikasi. Tapi menurut Anda begini, pertemuannya sendiri tidak apa-apa, begini, Bang Fadli? kalau Pertemuannya sendiri itu menurut Anda anggota sesuatu yang DPR wajar? boleh mau ketemu rakyat, mau ketemu siapa saja yang datang untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa saja boleh. Tidak ada larangan untuk bertemu. Oke, saya ingin... selama untuk kepentingan nasional dan kita mendengarkan tidak ada larangan untuk bertemu. Yang jelas itu tidak merugikan kepentingan nasional, kepentingan negara. Nah, sebentar. Yang saya lihat kuncinya tidak merugikan kepentingan nasional, kepentingan begini, negara. Bung Mbak Nasma. Yes. Kalau kita lihat ya, masalahnya ini orang tidak mau melihat kenapa sih? Kok ada sebuah PT? Baik, sebelum masuk ke situ saya ingin tanya dulu. Biasa anggota DPR bertemu dengan siapa saja kata Bang Fadlizon, ketemu rakyat. Boleh kalau ada permintaan, boleh. Nggak ada masalah. Ngajak-ngajak pengusaha juga asik-asik aja ya, Bang? Di mana-mana juga kalau ada mau bertemu pengusaha, rakyat biasa, tukang beca, tukang ojek, siapa ketemu biasa. Biasa saja. Pimpinan ormas, biasa itu. Biasa itu. Bung Lusius setelah pariwara ya. Saya harus break dulu setelah pariwara. Katanya biasa pertemuan ketua DPR dengan bukan ketua DPR, semua anggota DPR. Semua, boleh. apalagi ketua anggota aja boleh. Kita ini wakil rakyat. Wakil rakyat, itu biasa. Kita lanjutkan setelah pariwara. Persoalan sih. Ini coba lebih dari obrolan apa yang bisa dilakukan? Masa obrolan bisa jadi persoalan? Apalagi kalau obrolannya itu 1-2 orang, ya kan? Ini negara kacau betul ini cara konstruksi berpikirnya ya. Obrolan-obrolan di belakang layar tiba-tiba jadi isu publik ya yang dibesar-besarkan. Mari kita tanya gitu. Kalau yang ngobrol tukang beca sama tukang ojek itu bukan jadi persoalan publik. Obrolannya kan pasti soal hari ini dapat narik berapa gitu. Tapi yang bicara itu adalah orang yang punya kedudukan begitu tinggi. Yang dia bicara orang yang sedang bernegosiasi dengan negara Republik Indonesia dan membicarakan hal yang sedang dinegosiasikan gitu. Apakah itu bukan ranah publik gitu? Menjadi persoalan ketika hal publik itu dilakukan secara diam-diam di balik gitu, di balik dinding. Itu kan jadi persoalan. Urusan begini harusnya dibicarakan di kantornya Kementerian SDM. Kalaupun DPR mau ikut, Komisi 7 namanya gitu. Silakan, dan itu kita lakukan. Tapi kalau seorang punya kedudukan begitu tinggi, membicarakan hal yang sedang dibicarakan di publik tadi menjadi agenda personal, itulah persoalan. Karena definisi korupsi secara moral adalah using public authority for personal benefit gitu. Menggunakan otoritas publik untuk mendapatkan manfaat pribadi maupun kelompok. Jadi by definisi sebetulnya sudah merupakan pelanggaran tadi, etika, pelanggaran kalau prinsip definisi konflik of korupsi interest. berarti itu sudah, Anda juga sependapat ini Philosophically ya, kalau itu terjadi ya, karena sebetulnya mengapa dia memanggil Freeport gitu? Kenapa Freeport datang? Kalau dia hanya tukang ojek atau tukang beca, apa mau datang? Nggak bisa gitu. Karena ini yang memanggil justru pejabat publik gitu. Si pimpinan DPR ini yang justru memanggil pimpinan Freeport untuk datang. Itu kan menggunakan kewenangan publik namanya gitu. Apakah kalau Pak Darmo itu tukang ojek bisa ngundang pimpinan Freeport gitu? Nggak bisa gitu. Karena dia punya kewenangan publik, maka kemudian dipanggil datang. Dan itu berkali-kali dilakukan gitu. Jadi siapapun yang berkata seperti itu menurut saya yang mesti dipertanyakan konstruksi berpikir dia itu yang mesti ditanya. Ini paham nggak sih antara public sama private domain gitu?
pejabat pemburu rente, Bang Lusius, tadi kita terpotong ketika Bang Fadlizon mengatakan itu hal yang biasa, anggota DPR bisa bertemu dengan siapa saja. Apakah itu hal yang biasa menurut Formapi? Ya, saya kira benar bahwa anggota DPR itu punya kebebasan untuk bertemu dengan siapa saja, apalagi dengan rakyatnya, untuk kemudian mendengarkan aspirasi rakyat dan memperjuangkannya. Itu betul. Tapi juga anggota DPR ini adalah pejabat publik, dia dibatasi oleh kode etik, di kode etik dia diperintahkan untuk bisa membatasi diri juga dalam hal-hal tertentu. Dan dalam hal ini saya kira ketika misalnya ada permintaan untuk bertemu dari Freeport, dari pimpinan Freeport, Pak Setia Novanto misalnya punya hak sebenarnya untuk menolak kalau dia mempertimbangkan ada kode etik yang memerintahkan dia untuk menghindari pertemuan-pertemuan yang rawan konflik kepentingan seperti itu. Itu kalau diminta. Saya kira begini ya. Betul. Ini yang tadi menurut saya, kalau kita mau membicarakan itu, karena PT Freeport dalam hal ini mempunyai kepentingan, kontraknya mau habis, ya. Dan undang-undang mengatakan kontrak itu tidak bisa diperpanjang. Nah, saudara Sudirman Said ini justru yang melanggar undang-undang. Dia seolah-olah berbicara seperti malaikat begitu, tapi sesungguhnya dia ini pelanggar undang-undang. Sudah jelas. Pelanggaran undang-undangnya di mana? Undang-undang Minerba mengatakan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatakan bahwa tidak boleh lagi ekspor, ya, konsentrat. Baik. Itu barang material yang raw material, karena harus ada smelter. Baik, tapi kan Nah, itu dua isu yang berbeda, Bang Fadli. Oh, ini isu yang perpanjangan terkait, sangat Freeport. terkait. Tadi Tunggu sedang dulu, dibicarakan tunggu. apakah isu, Tunggu karena dulu, sebentar. saya membaca Nah. Anda ini melihatnya dua isu yang berbeda. Ini isu yang sama, tidak bisa dipisahkan ya, Mbak Nana. Jadi kalau kita lihat, karena itulah ini dalam rangka fungsi pengawasan. Komisi 7 sudah mengingatkan sejak awal, tidak bisa itu dilakukan, ekspor itu. Oh, jadi sudah karena dilakukan ini ada pertemuan. diskriminasi Baik. oleh Sudirman Said ya kepada PT Freeport. Bagaimana? Sementara yang lain saja tidak boleh. Bagaimana Jadi Bang ini Luhut? Fadlizon ini persis Betty, beda tipis dengan Fahri Hamzah. Oh enggak. Enggak. Enggak, kau kalau membela komandan kau, Oh, bukan. kita ditonton Tidak. 100 juta lebih Ini dari undang-undang, Indonesia. Urut. Anda sebagai Kalau anggota DPR. bicara undang-undang, aku badan Ya, legislasi, silakan, coba. membuat undang-undang. Bantah argumentasi saya. Ah. Bantah yang barusan saya sebut. Enggak, kalau misalnya Bang Fadli, ini kan isunya adalah persoalan perpanjangan Freeport itu sudah dibahas di Komisi 7 tadi Anda katakan. Itu dua isu yang Sudah terpisah. diingatkan. Malam ini Mata Najwa pejabat pemburu rente judulnya yang dan kita fokuskan adalah Ya, pejabat yang mana yang memburu apakah rente? fokus Yang merugikan dilaporkan di negara MKD? ini adalah saudara Sudirman Said. Itu yang harus diperiksa oleh KPK. Karena itu Fadlizon ini tadi dengar nggak kalian semua? Lihat Setia Novanto jangan Bukan, sepotong. Ya. bukan lihat ini bukan Ya. soal ini soal undang-undang. Iya, bukan. Anda juga sebagai pengawas coba Dengar- tunjukkan. Bantah dengar saya. dulu, dengar dulu. Bisa nggak bantah Mau saya? melihat orang, lihatlah rekam jejak. Bukan, yang ini tidak dimasalahkan ada Mata urusan. Najwa, Baik, nggak ini bisa. masalah urusannya undang-undang. Jangan, kau nggak boleh Nggak begitu. bisa, Anda nggak bisa jawab itu. rekamnya, apa yang Coba nggak bisa jawab. kita jawab? Baik. Hah? Baru Apa? kamu jawab. Bang Fadli, Ayo, jawab. Apa urusan dia? pertanyaannya Jawab bukan barusan. apa urusan Masalah dia. undang-undang. Bang Kita Fadli, mengawasi Bang Fadli. pelaksanaan ini. Coba dibantah dulu. Jelas. Ada Ayo. Komisi 7. Ngapain ketua yang datang komandan? Justru itu, Hah? bukan datang. Ada Komisi 7. Sudah Kita ada diingatkan. tupoksi. Kalian ini memang udah Pemerintah. amburador. Saya kemarin Victory. Ini udah masalah sesi. Juga kalian manggil-manggil. Apa kerja kalian? Ngapain kami ada Komisi 3? Ada Komisi Kau 3? jangan ngomong undang-undang. Baik. Ya. Kau jangan ngomong undang-undang. Udah baca dulu. Aduh. baik, Baca yang dulu jelas, undang-undangnya. yang Boleh jelas, tidak? yang jelas, Kalian itu baik, di Bang. atas, ya. Ada kami teknisnya itu yang Iya. namanya Baik, poksi. Bang Ruhut. Jadi menurut Anda, pertanyaannya sebetulnya sangat Ya. simpel. Apakah wajar Ketua DPR dipanggil ataupun Bukan dipanggil. kalau menurut Sudirman Ada Said dia permintaan dipanggil, kepada kedua DPR ya dipanggil untuk bertemu. atau kemudian memanggil, Jadi apapun gini. itu nanti dibuktikan oleh Najwa, MKD. ini tidak wajar. Kenapa aku bilang? Nah, Ada saya tanya Pak Luhut, Baik. Pak Ruhut, Bang pernah Fadli. nggak menerima misalnya kunjungan dari pengusaha? Pernah nggak? Aku nggak pernah. Nggak pernah. sama Aku sekali. menghormati fungsi aku. Kenapa? Ya, aku legislatif. Ya. Aku bukan eksekutif. Kalian jangan main-main. Dari- Ya, kalian jangan
menari di atas gendang orang lain. Baik. Siapa? Gak baik itu. Kita itu berhak untuk menerima siapa saja yang meminta bertemu. Nggak Dari bisa. mana saja. Nggak bisa begitu ya. Baik, Kalau bagaimana? saya, yang ketemu saya masyarakat hukum, karena saya Komisi 3. Baik. Saya siapa saja, tukang beca, dapil saya ketemu, ya silakan, nggak ada Ya, masalah. maunya Baik. saya seperti yang dikatakan Iya. begitu. Tapi nih pengusaha terus yang kalian ketemu. Nggak ada. Itu. Baik. Yang mana? Bang Fadli, Bang Ruhut, Tadi Bang yang Budiman, singgung itu saya report ingin apa nggak pengusaha? Bang Ruhut, Iya, saya sebentar, tidak- Sorry, apa nggak sebentar, pengusaha? sebentar. Ada yang penting, Jaksa Agung yang kita temu. ada yang penting yang saya ingin minta klarifikasi ke Bang Junimart. Bang Junimart, kami memperoleh rekaman dugaan percakapan yang dilakukan dalam pertemuan Freeport. Saya ingin minta konfirmasi ke Anda. Rekaman yang kami peroleh sudah siap rekamannya, kita ya silakan saya langsung minta konfirmasi apakah rekaman ini yang tadi diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kita dengarkan. Oh, kalau komitmen, Freeport komitmen, begitu ada perbanyak komitmen jalan, Pak. Ya. Saya pertaruhkan. Itulah yang itu komitmen. Kami tidak mungkin, Pak. Freeport sudah menanam $4 miliar, sudah. Yang mempersiapkan underground untuk mempersiapkan infrastruktur dan persiapan operasi $4 miliar, Pak. Tanpa kepastian, sudah cukup. Jangan ragu sama komitmen. Terus untuk smelter, nanti Desember kita akan menaruh lagi $700.000 dan $700.000 itu ke fee, komitmen fee Desember tanpa ada kepastian loh, Pak. Karena kalau kita nggak taruh dianggap tidak mau jual kita, Pak. Sorry, $700. Apa namanya diragukan komitmen? Enggak perlu komitmen lagi, Pak. Ini sudah komitmen, Pak. Enggak ada. Tapi kira-kira Bapak konsep itu mau ambil Bapak? Saya nggak jamin mau atau enggak, Pak. Tapi kasihkan dulu itu, Pak. Wah, kalau itu sebenarnya konsep juga. Pak Junimart, kami memperoleh 2 rekaman. Itu rekaman yang pertama. Kita akan break dulu untuk headline news. Setelah headline news saya akan meminta Anda untuk mengkonfirmasi rekaman yang kedua yang kami akan putarkan setelah headline news. Ini adalah rekaman dugaan pertemuan Freeport yang diduga melibatkan Setia Novanto. Kita akan kembali setelah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pejabat pemburu rente, itu topik Mata Najwa malam hari ini. Dan pemirsa, kami memperoleh rekaman percakapan dugaan pertemuan Freeport. Saya ingin meminta konfirmasi dari Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR yang hadir di Mata Najwa malam hari ini, Pak Junimart Ginsang. Pak Junimart, saya ingin kita mendengarkan rekaman dugaan percakapan yang terjadi berikut ini. Saya sih yakin itu karena Presiden sendiri sudah kasih kode begitu. Berkali-kali yang urusan kita di depan itu selalu kita segitiga, lalu pun saya Presiden itu akhirnya setuju aja. Nanti saya tahu itu supaya ngomongin begini Presiden. Saya ada ketemu Presiden, udah cocok loh. Punya lama ya Pak. Artinya ini demi keberhasilan semua. Ini belum tentu bisa dikuasai oleh menteri-menteri Pak, gini-gini Pak. Gak ngerti malah ini Bapak yang gini. Ada lobbyisnya Pak. Oh itu strategi Pak. Ini Pak Henry Kissingernya Pak. Henry Kissingernya nih Pak. Henry Kissingernya. Jadi beban Pak. Kita ini orang kerja. Strategi Henry Kissingernya. Report jalan. Bapak itu saya akhirnya ikut-ikut nanti gitu kumpul-kumpul gua ada pusat mau segala-gala bagian gua happy kumpul-kumpul kita korang ya kan itu kita beli private jet yang
bagus, berprestasi. Apa lagi? Ya, Pak Judimar, saya ingin mengkonfirmasi ke Anda, apakah ini rekaman pertemuan Freeport yang sudah juga diterima oleh MKD sore tadi? Ya, Naswa, tentu sesuai dengan tata beracara. Ya, saya tidak bisa ya memberikan komentar terhadap apa yang sudah kita dengar dan bahasa tadi, karena memang belum secara resmi kami memverifikasi. Ya, jadi oleh karena itu saya dengan segala hormat tidak bisa memberikan komentar tentang ini. Kalau memang begitu adanya, mudah-mudahan nanti dalam proses pemeriksaan, dalam proses persidangan, ya begini adanya. Kita akan melakukan pemeriksaan secara profesional, tapi yang pasti ini kan menyangkut integritas. Ya, integritas itu adalah setiap anggota DPR ya dilarang untuk melakukan perilaku yang merendahkan martabat, harkat dan kehormatan DPR di dalam dan di luar DPR itu sendiri. Jadi itu nanti yang akan menjadi standar atau tolak ukur Anda menilai apakah yang dilakukan, apakah yang diucapkan itu menjaga kehormatan, keluhuran kehormatan DPR. Kalau Anda menilainya bagaimana, Bung Lusius? Kalau pakai standar itu menjaga kehormatan, martabat, keluhuran anggota DPR, kalau kita mendengarkan dan membaca transkrip, ya, dari yang diduga transkrip ya, yang dari diduga yang percakapan kita dengar dan juga yang beredar di media itu, saya melihat kalau misalnya nanti bisa dibuktikan bahwa ini transkrip dari rekaman yang benar-benar direkam saat pertemuan Pak Setia Novanto dengan Freeport, saya melihat ada yang kritis atau krisis melanda DPR ketika seorang pemimpin tertinggi di DPR, ketua DPR, dalam pertemuannya dengan korporasi multinasional dengan begitu mudah kemudian memberikan janji atau apapun namanya komitmen-komitmen yang saya kira akan bisa berbahaya jika itu kemudian ditanggapi oleh perusahaan seperti Freeport ini sebagai pernyataan resmi dari pejabat saya kira begini Indonesia. Kalau kita melihat ya, Mbak Nazwa, kalau saya melihat itu dan mendengar dari hasil transkrip itu, pada bagian mana ada pencatutan nama presiden? Ya, tidak ada itu pencatutan nama presiden. Saudara Sudirman Said sendiri mengatakan tidak ada pencatutan presiden. Kalau ada perburuan rente, di bagian mana dari percakapan? Kita semua ini berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya, pada bagian mana? Misalnya ada permintaan saham. Coba, saya punya juga nih transkripnya dari media juga. Yang mana gitu loh? Kita ini kan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pada bagian yang jelas melakukan negosiasi. Jadi menurut Anda tidak ada yang tidak wajar dari yang ini. Tidak wajar itu Saudara Sudirman Said membuat surat jaminan. Bang Fadli, Anda cepat sekali mengalihkan ke situ. Malam ini kita malam ini saya ingin tahu frame Anda adalah ini. Saya tidak ada framing apa-apa. Saya mengundang Anda dengan tujuan justru untuk itu saya mau menjelaskan pemburu rente. Karena ini terkait. Disebut di sini persetujuan perpanjangan kontrak PT PFI akan diberikan. Jadi yang memberikan jaminan adalah Saudara Sudirman Said pada PT Freeport. Menurut Anda rekaman tadi dan transkrip tadi, Bang Fadli, tidak ada yang salah yang Anda dengar dari rekaman dan transkrip tadi? Saya tidak pernah tahu rekaman itu. Jadi sebentar dulu. Kenapa sih harus mengalihkan? Kalau kita mau mencari kebenaran, terbuka saja. Tidak usah terkait dengan framing-framing di dalam acara talk show seperti ini. Kita framing yang Anda buat atau bagaimana maksudnya, Bang Fadli? Karena tidak ada yang membuat framing. Kita mau mencari kebenaran. Bang Fadli, saya harus tegaskan tidak ada framing. Topik Mata Najwa malam ini pejabat pemburu rente. Iya, kita bahas. Malam ini pejabat pemburu rente. Kita bahas. Sejak awal berburu rente. Ini yang berburu rente. Ada berburu rentenya ada, karena itu kasih aku ngomong. Sebut dong, sebut. Begini. Mana? Kau bilang tadi kan indah sekali. Aja. Aku gini aja, nanti aku tanya sama Pak Judimar. Anda sebut dong. Dengar dulu dong, gantian ya kawan. Anda membela Novanto. Saya tidak membela Novanto. Bagus sekali tadi. Apa Anda nggak bela? Itu melakukan tugas legislasi. Ya, tugas legislasi, pengawasan dan lain sebagainya. Baik. Aku sekarang pindah ke Judimar. Judimar, ya, Anda udah dengar, tapi dia menghormati etika. Saya salut, karena dia lawyer. Ini lawyer senior. Yang saya ingin tanya begini. Sebelum ke Judimar, saya mau tanya, dalam rekaman itu, kau ada nggak? Nggak ada. Kau nggak ada? Nggak ada. Tapi kayaknya ada 3 suara. Siapa yang satu lagi? Nggak ada saya.
Siapa yang satu lagi? Aku tanya Junimar. Siapa? Ayo. Baik. Saya lebih tegas. Kawannya Bang Ruhut Siapa kali. Itu. yang inisialnya R? Bang Ruhut, yang jelas. Bukan Ruhut itu ya? Yang jelas. Istilah ya inisial R. Siapa itu? Katanya tugas legislasi yang dibawa pedagang. Legislasi itu adalah pembuatan undang-undang. Waktu Ini pertemuan pengawasan. itu ada pedagang yang ikut. Aku dengar tadi. Ini kuping emas. Ini kuping emas. Baik. Coba cerita dulu. Baik. Ayo Junimar. Kita harus break dulu. Pejabat Bang Ruhut. Kita harus break dulu Bang Fadli. Nanti saya kasih kesempatan. Ada bagaimana? Coba kita kaji di sini. Suara tadi yang ngomong itu saya rasa kita semua dengar. Ya. Yang mana? Ada suara Novanto. Anda tidak mendengar, kita putarkan lagi. Baik, kita akan putarkan lagi setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa dengan topik pejabat pemburu rente. Kembali saat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pejabat pemburu rente itu topik Mata Najwa malam hari ini. Bang Fadli, apakah Anda mengenal pengusaha Reza Khalid yang sudah diakui oleh Setia Novanto memang diajak dalam pertemuan Freeport? Saya kenal. Anda kenal? Saya kenal, artinya banyak pengusaha, intelektual, siapa saja saya kenal. Spesifik yang tapi saya tidak diakui pernah tahu oleh... pertemuan itu. Dan kalau tidak salah pertemuan itu kan tanggal 8 Juni. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok 8 Juni dan setelah pertemuan itu tidak ada pertemuan lagi? Karena memang menurut saya, kalau pengakuan dari Pak Novanto ya, Pak Novanto semalam kebetulan dia bicara juga di televisi lain, dia mengatakan bahwa ya karena ini itu joke ya, dan juga tidak ada permintaan dari dia untuk saya, untuk siapa, tapi yang mana yang bagian joke-nya Bang? Yang bagian-bagian apa sih? Yang disebut saham, dia juga tidak membicarakan saham kan? Bukan dia yang mengatakan itu. Jadi ini hanya joke antara pengusaha dan ketua DPR. Ngobrol-ngobrol biasa. Ngobrol-ngobrol, katanya kan begitu. Ini saya mengutip saja, ngobrol-ngobrol. Dan itu biasa menurut Anda, ngobrol-ngobrol, membicarakan yang tidak biasa saham. Itu direkam. Lagi ngobrol-ngobrol, kemudian direkam. Itu yang tidak biasa. Isi rekamannya biasa? Bukan, saya tidak tahu isi rekamannya seperti apa. Menurut Anda biasa atau tidak? Belum bisa diverifikasi apa benar apa tidak. Ya kan? Kita kan belum tahu. Apakah betul yang Anda putar tadi itu yang asli atau tidak? Kan itu nanti beracara di MKD. Betul, itu rekaman yang masih dugaan pertemuan. Ya, tapi yang jelas dari mana? Tapi yang jelas perbincangan dari mana? Kan saya nggak tahu. Dari mana? Kami tidak bisa membuka sumber. Sebagai wartawan saya harus melindungi sumber di mana kami diberikan informasi ya, justru itu. Karena itu tidak bisa diverifikasi. Karena itu tadi saya meminta itu rekaman yang bukan itu isinya, kita nggak tahu. Saya sendiri belum pernah dengar. Kalau begitu kita perdengarkan sekali lagi untuk pemirsa yang mungkin masih belum bisa mendengar. Pemirsa, kami memperoleh rekaman dugaan pertemuan Freeport. Untuk lebih jelasnya saya nanti akan, supaya Bang Fadli juga bisa lebih jelas memberikan keterangan, kita dengarkan sekali lagi. Saya sih yakin itu karena presiden sendiri sangat kasih kode begitu. Dan berkali-kali yang urusan kita di DPR itu selalu kita segitiga, lalu pun saya presiden setuju aja deh. Nanti saya tahu itu supaya ngomongin gini presiden. Saya ada ketemu presiden, udah cocok tuh. Punya lama ya Pak. Artinya ini demi keberhasilan semua. Ini belum tentu bisa dikuasai oleh menteri-menteri Pak, gini-gini Pak. Agak ngerti malah ini Bapak ini. Ada lobbyisnya Pak. Oh, itu strategi Pak. Ini Pak Henry Kissingernya Pak. Henry Kissingernya nih Pak. Henry Kissingernya. Jadi kompan Pak. Itu kayaknya orang kerja Pak. Strategi. Henry Kissingernya. Freeport jalan. Bapak itu sih, itu happy. Kita ikut lagi. Kumpul-kumpul, gua ada bosan. Gak usah kata-kata bagian gua happy. Kumpul-kumpul, kita kolam, kan? Itu kita beli private jet yang bagus, berperasaan baik. Apa lagi? Ya. Baik. Bang Ruhut, apa komentar Anda? Enggak, maksud saya,
Itu yang bicara siapa-siapa kan kita tidak jelas. Ada 2 kali yang jelas dalam percakapan itu nama presiden disebut minimal dalam yang hanya beberapa 1 menit kurang itu. Kemudian juga ada Freeport jalan, Bapak itu happy, kita ikut happy, kumpul-kumpul, kita golf, kita beli private jet yang bagus dan representatif. Yang berbicara itu menurut Setia Novanto, dan saya mengutip wawancara Setia Novanto di media, perbicaraan soal jet pribadi dan happy-happy itu benar, itu pertanyaan wartawan, dijawab itu guyonan orang yang antara pengusaha dan pengusaha, mereka berusaha bercanda, tidak serius. Jadi memang diakui percakapan itu, Bang Fadli. Ya saya nggak tahu, saya tidak mau berbicara tentang sebuah percakapan yang saya tidak ketahui. Ya, yang jelas tapi kalau Anda menilai Bang Fadli, saya mau menilai begini, yang tidak fair itu adalah ketika orang bicara, lepas apa sih pembicaraan, kalau ada salah kan ada tinggal diproses aja, mau MKD mau polisi silakan aja. Kalau misalnya ada yang salah, tapi saya tidak melihat penilaian pribadi Anda kalau sebagai politisi. Dari transkrip ini tidak ada permintaan, misalnya Ketua DPR saya minta dong saham sekian, nggak ada itu. Saya minta dong ini, nggak ada. Dia berbicara apa? Pada waktu rapat konsultasi, ya Presiden memang pernah bicara soal Freeport. Saya hadir di situ, di istana. Presiden mengatakan dia ingin smelter itu ada di Papua. Baik. Saya termasuk yang berpendapat smelter harus ada di Papua. Tapi pihak Freeport ingin smelter itu ada di Gresik. Ini pertemuan di istana? Istana, resmi. Gitu ya. Kalau yang Setia Novanto dan Reza Khalid itu resmi atau tidak menurut Anda, Bang Fadli? Karena kemudian Anda mengatakan itu pertemuan resmi. Dengar dulu. Kalau yang tadi pertemuan saya tidak tahu. Anda tidak tahu? Ini tidak boleh orang ketemu kan, boleh-boleh saja seperti saya katakan. Tapi pertemuan di istana itu, yang anehnya ini Saudara Sudirman Said sebagai menteri, ya dia menyampaikan apa yang seharusnya tidak patut. Itu kan mengutip juga ucapan Presiden tentang Otsus Papua 35 berapa itu ya, triliun dan sebagainya. Bang Ruhut, tanggapan Anda soal rekaman dugaan percakapan ini? Ya, tanggapan saya kalau Bapak Presiden kita kan sudah jelas ya, untuk kepentingan rakyat. Kalau bicara ini mau selesai masa kontrak Freeport. Tadi apa yang dikatakan Fadli John itu ada benarnya, ya, karena Presiden ya kita sudah tahu. Satu kali dia ada benarnya. Ya, jadi sedangkan tadi juga udah dikatakan ada kepentingan daripada Sudirman Said kaitan perpanjangan, kan itu, kan ini masalahnya. Tapi bagi saya, kita hormati Presiden dan pendukungnya. Di situ ada Pak Luhut, Pak Rizal Ramli, ya, yang nggak setuju, mendukung Bapak Presiden. Ini memang Sudirman mau jalan. Tapi yang saya sesalkan itu Setia Novanto, komandan kita, kawan. Dia masuk ke tengah. Karena ini kan kawan pedagang ini dulu, sebelum berpolitik. Itu yang saya katakan, hei Setia Novanto, tidak ada asap kalau tidak ada api. Karena itu jangan main api, nanti terbakar kau. Nah, inilah karena dia masuk ke dalam. Ini masalahnya. Ya, udah itu ingat. Tadi kan aku tetap nggak lupa. Tolonglah Natsua. Lihat tadi bukan Natsua, Bung Natsua. Ini Miss Nyonya. Baik, ya? Bang Ruhut. Ya, saya mau katakan begini. Ya, lihatlah, jangan sepotong-potong. Lihat masalah ini, kan begitu. Betul. Kalau mau lihat Setia Novanto, lihatlah rekam jejaknya. Oke. Ya bukan, itu tidak bisa terlepas. Setia Novanto ini ibarat ada pepatah di Malino sana, jauh Kalimantan Utara. Baik. Sepandai-pandai tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Ini udah mulai jatuh dia. Baik. Itu terserah ya pandangannya. Itu pandangan pribadi Bang Ruhut. Itu masalah pribadi, saya kira nggak tahu, mungkin ada utang piutang atau apa, saya tidak tahu ya. Nah, jelas. Bang Fadli, tapi sikap ini kita Anda bicara masalah undang-undang. Ya, sikap Anda ini sikap resmi fraksi, sikap resmi Partai Gerindra atau sikap pribadi Anda? Ini diundang ke sini mana ada sikap resmi? Ya, kita ini bicara sebagai saya diundang. Yes. Kemudian saya berbicara. Karena teman Anda misalnya Desmond Mahesa, ya dia punya pandangan pribadi. Silakan. Makanya saya ingin tanyakan, apakah misalnya Partai Gerindra sudah mengeluarkan statement resmi? Boleh berpendapat apa saja. Anda sebagai ketua umum partai, apakah partai akan mengeluarkan sikap resmi soal hal ini, Bang Fadli? Saya kira sikap kita dalam hal ini adalah sesuai dengan tupoksi DPR. Pengawasan kita adalah kepada pelanggaran undang-undang, misalnya kalau ada pelanggaran undang-undang atau kebijakan. Jadi saya berbicara soal ini. Dan saya sudah berbicara ini sudah lama, bukan dari kemarin. Ya, kalau sikap tentang dugaan pada pelanggaran kode etik, saya sampaikan juga kepada Saudara Sudirman Said
Saudara Sudirman Said, saya pernah makan juga dengan Saudara Sudirman Said, dan saya sampaikan saudara ini melanggar undang-undang. Ya. Saya pernah sampaikan langsung Kalau kepada yang sikap, bersangkutan. ya, kalau sikap tentang dugaan pelanggaran kode etik yang sekarang sedang diperiksa MKD, sekarang begini, ini ada yang menarik. Kalau Anda bertanya seperti itu, apakah Saudara Sudirman Said sebagai Menteri ESDM mempunyai legal standing? Ini saya bacakan dulu, ini terserah MKD. Saya tidak mau ini, cuman saya membacakan bab 4 perkara pengaduan, pasal 5. Pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh ya, 1 A. Pimpinan DPR atas aduan anggota terhadap anggota. B. Anggota terhadap pimpinan DPR atau pimpinan AKD, dan atau masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota pimpinan DPR atau pimpinan AKD. Nah, Sudirman Said adalah pejabat negara, dan surat pengaduan yang dibuatnya sebagaimana yang bocor itu adalah laporan sebagai Menteri ESDM. Surat pengaduan itu berkop dan bernomor resmi nomor 9011-04-MAM /2015. Jadi dia pejabat negara, bukan masyarakat sebagaimana yang diacu oleh tata beracara mahkamah. Anda membaca apa ini Bang Fadli? Ini peraturan dalam tata beracara MKD. Siapa yang bisa mengadu kepada MKD? Jadi menurut Anda Menteri Sudirman Said tidak punya hak untuk mengadu? Itu kan pendapat. Nanti saya persilakan kepada MKD untuk mempelajari, dan itu karena pasti akan bersidang. Apakah ini layak atau tidak? Karena dia sebagai menteri, bukan sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota itu. Ini kan aturan main. Ini standing saya kaitan dengan yang disampaikan oleh Fadli John. Kemarin atau berapa hari yang lalu ketemu Novanto? Tadi barusan? Kenapa Bang? Tadi saya ada ketemu Novanto. Rapim. Jadi begini, apa yang dilakukan Sudirman Said itu sudah benar. Dia menghormati lembaga. Kami punya MKD yang berangkat dari MD3 kami yang baru. Kan itu. Tapi ada nggak Setia Novanto, apalagi pimpinan lembaga negara, dengan kejadian ini? Kenapa? Tolong sarankan. Ada apa? Kita negara hukum. Iya. Apapun kalau dia merasa benar, dia merasa tercemarkan kan? Betul tidak? Betul. Kenapa nggak lapor ke polisi? Iya. Kalau saya... lapor ke polisi. Jangan hanya statement begini-begini. Laporkan ke polisi. Dan Pak Junimar, tolong Sudirman Said juga, ya mudah-mudahan MKD cepat kerja. Kalau lama, suruh juga Sudirman Said. Lapor juga, kita negara hukum. Kita punya polisi, punya jaksa, ada KPK. Terima kasih. Bang Lusius, silakan tanggapan Anda. Ya, saya juga sepakat dengan Bang Ruhut. Bagi saya itu yang paling mendasar dan substansial dalam hal ini itu bagaimana kemudian kerja membongkar dugaan kejahatan atau perilaku yang tidak etis yang diduga dilakukan oleh salah seorang anggota DPR atau dalam hal ini ketua DPR. Jadi bagi saya kita bisa kemudian mengatasi semua peraturan yang ada kalau ada misi besar untuk membongkar sebuah dugaan maksudnya kejahatan. Mengatasi itu gimana? Maksudnya mengatasi? Maksudnya artinya undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang DPR bisa dipinggirkan. Oh, mana bisa? Bagaimana Anda nih? Kalau aturan undang-undang masa bisa dipinggirkan? Ya, harus bukan melanggar undang-undang. Ini undang-undang yang mana nih yang Anda maksud? Maksud saya itu kan seperti yang dikatakan tadi, pihak pengadu yang harus yang punya legal standing. Legal standing. Kita itu semua beracara itu berdasarkan tapi kan aturan. Kita tahu dalam hal ini Sudirman Said itu sedang berusaha untuk membongkar sesuatu yang kita bisa katakan melanggar kode etik ya. Oke. Jadi menurut Anda seharusnya tidak dipersoalkan legal standingnya, tapi substansi persoalannya. Betul. Bagi saya yang adalah wakil dari masyarakat, substansi masalah itu yang paling penting bagi saya. Ya, apalagi dong. kalau semua misalnya apa yang disebutkan tapi apakah dalam memang tidak punya legal standing? Sudirman Said tidak boleh melaporkan? Tidak punya legal standing. Saya hanya membacakan tadi aturan. Karena itu saya bertanya ke Pak Junimar. Saya pikir ya, dan sesuai dengan aturan yang ada, siapa saja berhak ya untuk melaporkan ke MKD sepanjang itu menyangkut kode etik dan menyangkut kepada anggota DPR. Jadi kalau dia bukan anggota DPR, bukan ranahnya kita di sana, kan begitu. Nah, oleh karena itu, Naswa, saya dan kawan-kawan di MKD meminta pengawalan dari rakyat Indonesia agar kami bisa menjalankan tugas ini secara baik. Kontrollah kami, kawallah kami, dan tolong kami jangan diintervensi oleh siapapun, biar kami bisa bekerja. Kenapa Anda spesifik bilang jangan intervensi? Sudah ada upaya untuk intervensi? Sudah ada. Dalam bentuk apa Bang Junimar? Ya, dalam bentuk telepon, SMS, saya tidak perlu sebut nama. Apa yang dikatakan, apa yang
kirim pesan apa? Contoh misalnya ya, kepada saya pribadi, tolong sampean berhati-hati kalau berbicara. Satu. Kedua, tolong sampean jangan terlalu terbuka. Sementara ini kan rumah rakyat. Ya, hak rakyat harus mengetahui segala informasi yang kami lakukan di MKD. Walaupun ada hal-hal yang tidak boleh kami buka. Nah, ini bagian-bagian dari intervensi yang tentu akan menghambat penegakan kode itu sendiri. Baik. Ini menjadi pesan dari kawan-kawan juga di Mahkamah Kehormatan Dewan kepada rakyat Indonesia, kawal kami. Baik, kita akan kembali. Saya kira ini kita break dulu. Ajakan yang simpatik ya. Baik. Dan saya kira perlu didukung prosedur ya. Biarkan prosedur itu berjalan. Kita akan lanjutkan, masih ada waktu, kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut. Tetaplah di Mata Najwa. Pembelajaran publik di satu sisi, tapi di sisi lain Anda diserang kanan kiri, Pak Menteri. Dan yang menyerang itu bukan main-main, pimpinan DPR juga menyerang. Saya ingin sebutkan misalnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut Anda punya kepentingan lain dan menjadikan persoalan ini sebagai pengalihan isu. Kemudian Fadlizon, Wakil DPR yang lain, meminta Anda bahkan kalau tidak ada bukti, Anda akan dilaporkan pencemaran nama baik. Jadi reaksi-reaksi yang minimal kita tangkap dari pimpinan DPR malah menyerang Anda. Serangan sih buat saya udah musiman aja gitu. Bahkan dulu sebelum dilantik juga sudah diserang. Gitu. Dan setiap kali ada tindakan-tindakan yang fundamental selalu ada serangan. Jadi saya ingin mengatakan saya tidak merencanakan kontroversi. Saya merencanakan keputusan strategis yang mungkin saja keputusan itu membuat orang-orang tertentu bereaksi. Gitu. Dan mari kita lihat networknya tuh. Itu kalau dijalin itu kan nyambung gitu. Temanya juga sama. Dan maksud Anda orang-orang yang memberikan serangan balik keras ini adalah orang-orang yang punya kepentingan yang sama sesungguhnya. Orang-orang itu kalau dipetakan sebetulnya temanya sama gitu ya. Temanya sama. Selalu terhadap pembenahan itu bereaksi negatif gitu ya. Dengan segala macam bungkusnya gitu. Jadi saya tidak kaget, dan saya sudah antisipasi pasti akan muncul reaksi seperti ini. Termasuk dari siapa reaksi itu ada gitu. Saya udah tahu lah gitu. Jadi kepada orang yang kemudian politisi, pejabat publik yang bahkan justru menuduh Anda, wah ini untuk menyembunyikan kepentingan lain, melindungi kepentingan Freeport. Bahkan ada yang spesifik menyebut Anda agen Amerika yang ditanam di Indonesia. Sampai sejauh itu, reaksinya memang sudah Anda perkirakan semua? Yang lebih dahsyat dari itu kan banyak ya. Saya disebut bersama Setia Novanto jadi calonnya Freeport gitu misalnya. Itu sesuatu yang absurd saja gitu. Jadi ya kalau punya basis, punya fondasi, punya dasar, laporkan saja gitu. Bang Fadli, hari ini bahkan Anda spesifik meminta agar Menteri Sudirman Said diberhentikan. Ya, karena seperti kata Menko Riza Ramli, orang ini keblinger gitu loh. Ini Menko-nya sendiri mengatakan orang ini keblinger. Kan itu kan atasannya. Mengatakan orang ini keblinger, mau jalan sendiri. Anda setuju keblinger? Saya setuju, karena dia mau jalan sendiri. Dengan alasan dia membuat kontrak yang merugikan negara dan menguntungkan Freeport. Jelas dong. Ini kontrak ini ditulis di sini, di Indonesia, maka persetujuan perpanjangan kontrak PT FI akan diberikan segera setelah hasil penetapan peraturan dan perundang-undangan. Jadi dia secara spesifik menulis surat. Dia ini sudah merugikan negara. Dia ini jadi sudah Anda melanggar undang-undang. Anda mau melaporkan? Tadi dikatakan ini kalau sebenarnya memang tidak ada KPK bisa langsung memeriksa dia. Anda mau melapor ke KPK? Tidak, saya bukan mengatakan begitu. Dia ini sudah melanggar undang-undang. Dan Anda setuju sudah melanggar? Sudah melanggar. Kalau begitu kenapa Anda tidak lapor ke polisi atau KPK? Seharusnya tidak harus dilaporkan pun orang ini bisa ditangkap. Gitu, karena dia sudah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Anda merasa Sudirman Said harus ditangkap? Loh, dia merugikan negara. Dia merugikan negara dengan memperpanjang izin ekspor konsentrat. Undang-undang nomor 4. Jelas kok di situ. Ya. Jadi justru yang harus ditangkap adalah Sudirman Said menurut Anda? Dia melanggar. Oke. Karena dia sudah merugikan negara. Dia tidak memberikan itu hak kepada BUMN termasuk Antam untuk melakukan ekspor. Sementara juga perusahaan-perusahaan swasta nasional lain juga tidak diberikan, tapi hanya memberikan privilege dan keistimewaan kepada PT Freeport Indonesia. Baik, Bang Fadli, kalau tadi yang kita dengar sudah biasa mendapat serangan dan biasanya tema serangan itu karena ada pembenahan dibungkus dengan berbagai dalih.
Jadi ini Anda menyerang karena akan ada pembenahan yang dilakukan? Coba periksa, dia bilang keputusan strategis. Keputusan strategis apa? Keputusan strategis itu baca itu Undang-Undang Dasar 45, ya, pasal 33 ayat 3, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi ini bukan reaksi Anda atas pembenahan yang dilakukan? Ini adalah melakukan hal itu, melakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Tidak. Dia melakukan sebesar-besar untuk kemakmuran asing. Oke, dan yang dilakukan Setia Novanto sebesar-besar kemakmuran siapa ya? Ya coba kita lihat. Dia mengatakan, baik, yang dilakukan, saya ingin bertanya Bang Fadli. Saya jawab pertanyaan itu. Yang dilakukan Setia Novanto, 41 tahun, itu saham kita Republik Indonesia hanya 9%. Ya, pertanyaannya yang dilakukan Setia Novanto, meminta saham untuk Republik Indonesia lebih dari itu dan mayoritas. Meminta saham? Untuk Republik Indonesia tidak 9%, tapi lebih dari itu. Masa kan itu tadi malam dia bilang, masa setelah 41 tahun kita cuma 9%, yang benar aja. Jadi Anda mengakui memang Setia Novanto meminta saham? Meminta saham untuk Republik Indonesia. Karena tadi pun Pak Jokowi bilang yang trending topik Papa minta saham tuh. Ya, apa hubungannya? Jadi memang meminta saham, Anda mengakui ya? Siapa yang minta saham? Loh, kita ini sesuai Undang-Undang Minerba. Saya hanya mengutip yang dilakukan, yang dikatakan oleh Undang-Undang Minerba. Baik. Kita ini harus lebih banyak sahamnya untuk Republik Indonesia. Untuk Republik. Negara. Kalau untuk Republik kenapa ada pengusaha ikut ya? Pengusaha itu ngomong untuk siapa? Saya kira yang dimaksud dengan Pak JK, Pak Jokowi itu mungkin merepresentasikan negara. Saya tidak tahu. Dan pengusaha ikut menurut Anda dia wajar? Tidak mengatakan untuk saya, tapi untuk beli jet sih, untuk beli jet, happy untuk supaya untuk itu. Lebih, dan itu biasa menurut Anda? Enggak. Itu wajar Pak Fadli? Saya tidak tahu isi pembicaranya apa. Yang sudah diakui dan kita dengarkan tadi itu wajar tidak? Yang jelas saham untuk penambangan di sana harus sesuai dengan undang-undang, tidak bisa lagi kontrak karya. Dalam kontrak karya itu sejajar. Kemakmuran Indonesia. Untuk izin. Kemakmuran Indonesia ya. Untuk kemakmuran Indonesia. Baik, dan izin itu artinya pemerintah di atas. Bukan kemakmuran. Anda setuju bukan kemakmuran sekelompok orang? Bukan. Baik. Bukan. Bang Ruhut, silakan closing statement Anda. Closing statement saya, kalau semua pemirsa nonton TV, dari tadi aku nanya, ini Fadlijon nama Sudirman Said adik kakak nggak? Rada mirip. Jasnya, dalamnya mirip, ya? putih, kacamatanya, cuma rambutnya aja. Kalau kau cepat tadi kayak adik kakak kalian. Oke. Jangan-jangan main sinetron kalian di sini. Tapi paling tidak, kalau sinetron kita kalah semua ya? sama Pak Ruhut. Sama Bang Bolta. Ya. Najwa, ya. Apa closing statement Anda Bang Ruhut? Closing statement saya, Anda meminta apa? rekam jejak Novanto yang selalu dia bela itu. Enggak, saya tidak membela itu. Saya membela soal iya. Apapun karena dia komandan kita, kasihan dengan lembaga DPR. Kasihan dengan anggota DPR yang on the track, berjalan di jalan hukum, berjalan di jalan Tuhan. Ya. Karena itu Novanto, kau udah terlalu banyak lah, setahun ini aja udah berapa kali kau bikin kejutan, dan kami yang terkejut bersama rakyat Indonesia. Mundurlah kau dari ketua DPR. Itu dari saya. Baik. Bang Junimart, apa langkah Anda setelah ini? Terakhir. Ya, sesegera mungkin kami di Mahkamah Kehormatan Dewan ya akan memverifikasi dan akan melanjutkan dalam rapim yang seterusnya dalam rapat anggota quorum menentukan apakah laporan ini sudah bisa dilanjutkan atau belum. Kalau sudah bisa, pertama yang kami panggil adalah teradu. Setia Novanto. Yes. Kapan akan rencana dipanggil? Insya Allah dalam bulan ini sudah mulai berjalan. Dalam bulan ini? Insya Allah dalam bulan. Baik, karena terakhir MKD diberikan waktu 14 hari. 14 hari. Baik. 14 hari setelah menerima pengaduan. Baik, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Bang Fadli, terima kasih banyak sudah hadir. Bang Ruhut, Bang Lusius, terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Sampai jumpa.